Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki agar baik dirinya, maka Allah akan memahamkan kepadanya agamanya. Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan mengenai hadis ini ada 3 faidah. Yang pertama adalah apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan membantunya, Allah akan mencerdaskannya, dan Allah akan memahamkannya ilmu-ilmu agamanya. Itu yang pertama, Ibu. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan bantu dia, Allah akan buat dia cerdas, Allah akan buat dia itu mampu menerima ilmu-ilmu agamanya dan mampu untuk menjalankan ilmu tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa faedahnya? Barang siapa yang Allah telah bikin cerdas, pastilah ada hikmah di balik kecerdasannya itu, bahwa Allah menginginkan kebaikan dari orang-orang yang cerdas. Yang kedua, apabila seseorang itu cerdas dalam memahami agamanya, maka ada hikmah di balik itu, yaitu Allah menginginkan sesuatu kebaikan pada dirinya. Terus apa perbedaan antara yang pertama dan yang kedua, Ibu? Perbedaannya adalah yang pertama itu adalah orang yang biasa-biasa saja. Awalnya biasa-biasa saja, kemudian ketika dia mempelajari ilmu agama, Allah bukakan ilmu-ilmu tersebut sehingga dia mampu untuk menyerap ilmu-ilmu tersebut dengan baik. Jadi Allah bukakan akalnya, Allah bukakan pemahamannya. Yang sebelumnya dia itu kurang mengerti, namun dengan belajar, dengan menuntut ilmu, dia menjadi lebih mengerti lagi dan lebih mudah untuk memahami agamanya. Adapun yang kedua, orang yang naluriahnya atau secara natural dia itu orang yang cerdas, dianugerahi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di balik anugerah kecerdasannya itu Allah menuntut dia, Allah mengisyaratkan kepada dia bahwasanya Allah menginginkan kebaikan pada dirinya. Maka apakah kebaikan yang paling baik melainkan dengan menuntut ilmu agama? Itu yang kedua, Ibu. Kemudian yang ketiga adalah yang agak kurang bagus ini. Apabila seseorang
tidak juga dipahamkan ilmu agama, maka Allah belum menghendaki kebaikan kepada dirinya. Apabila seseorang belum dipahamkan ilmu agama, maka Allah belum menginginkan kebaikan pada dirinya. Maksud faham di sini, Ibu, adalah mengilmui sekaligus mengamalkan. Mengilmui sekaligus mengamalkan. Itulah yang dimaksud dengan faham. Sebagaimana kalau kita mengajar di kelas, kita tanya seorang murid, pahamkah kamu? Paham, Bu. Coba tuliskan di papan tulis. Kalau dianya hanya sekedar mengilmui tapi dia tak tahu caranya, maka dia belum paham. Kalau dianya hanya tahu caranya tapi nggak tahu dasar-dasarnya, juga tidak bisa disebut sebagai faham. Maka faham itu mengerti dasar-dasarnya dan juga mengamalkan ilmunya. Ini baru muqaddimah ya, Bu, belum kita masuk ke pembahasan kita. Baik. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas mengenai hadis yang kedua dan juga hadis yang ketiga. Hadis yang kedua berkaitan dengan hak orang tua, terutama di situ hak seorang ibu. Kemudian yang ketiga tentang menjauhi sifat prasangka, terutama prasangka buruk, karena berprasangka buruk itu adalah ucapan yang paling dusta. Maka pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan kepada hadis yang keempat, yaitu temanya adalah beratnya resiko berbicara sembarangan. Beratnya resiko berbicara sembarangan. Hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu kata. Sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu kata. Satu kata yang bagaimana itu? Satu kata yang tidak dia periksa kebenarannya. Yang tidak dia periksa kebenarannya. Akan tetapi karenanya ia terjerumus ke dalam neraka sedalam antara timur dan barat. Akan tetapi dikarenanya ia terjerumus ke dalam neraka sedalam antara timur dan barat. Maka ini adalah sebuah peringatan bagi kita ibu-ibu, bahwasanya umat Islam itu adalah umat yang ilmiah. Umat yang ilmiah. Segala sesuatunya mesti dilandasi dengan fakta dan data yang benar.
bahwa setiap hal atau setiap ucapan mesti dilandasi dengan fakta dan data yang benar. Tidak hanya berdasarkan prasangka saja atau tebak-tebakan saja atau kayak-kayaknya saja gitu. Terutama dalam masalah akidah yang tentunya itu merupakan prinsip hidup orang beriman, prinsip hidup kaum muslimin, yang apabila dilanggar pokok-pokok akidah tersebut, maka kehilanganlah keistimewaan kita sebagai kaum muslimin, hilanglah keistimewaan kita sebagai kaum muslimin. Dan di antara hal-hal yang menyebabkan hilangnya atau terlanggarnya prinsip tersebut adalah kata-kata, Ibu. Jadi kata-kata di dalam agama kita itu sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat fundamental, sesuatu yang sangat mendasar. Karena kita masuk Islam itu pun dengan kata-kata, maka tidak mungkinkah kita keluar disebabkan kata-kata juga gitu. Kita masuk Islam, kita menyatakan keislaman kita masuk ke dalam agama Allah itu dengan kata-kata, yaitu 2 kalimat syahadat. Dan apakah tidak mungkin gitu? Mungkinkah kita itu bisa keluar juga dari Islam disebabkan oleh kata-kata? Pastinya mungkin. Itulah pentingnya kata di dalam Islam. Apabila terucap suatu kata, maka bisa menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam neraka sedalam antara timur dan barat. Itu, Ibu. Yang pertama menyangkut perkara akidah. Jadi faedah yang pertama adalah beratnya resiko perkataan yang melanggar prinsip akidah Islam. Beratnya resiko perkataan yang melanggar prinsip akidah Islam. Itu yang pertama, Ibu. Sebagai contohnya apa? Kalau kita mengucapkan suatu kata yang melanggar prinsip akidah Islam. Contohnya mengucapkan apa, Ibu? Yang baru-baru ini. Seperti itu. Perayaan agama orang lain, mengucapkan selamat kepada perayaan agama orang lain. Karena ketika kita mengucapkan selamat itu, kita mengikrarkan, meskipun dibilang orang kita kan cuma mengucapkan selamat, kita kan cuma begini, kita kan cuma begitu. Di balik kata selamat itu ada doa dan juga ada pengakuan, Ibu. Sebagaimana contohnya ketika kita mengucapkan selamat Idul Fitri. Ketika kita mengucapkan selamat Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum, itu tentunya pas ada doa di situ. Ada pengikraran. Semoga kita berbahagia di hari raya Idul Fitri. Maka bentuk senangnya kita kepada mereka itu termasuk melanggar prinsip-prinsip akidah. Karena kita senang Allah itu punya anak. Padahal Allah telah berfirman di dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan.
bukan keturunan siapapun. Masa kita berbahagia dengan hal tersebut? Maka itu tentunya sebuah kata-kata yang melanggar prinsip akidah dan bisa menyebabkan seorang tidak mendapatkan lagi haknya sebagai seorang muslim atau kehilangan hak istimewanya sebagai seorang muslim. Kemudian apalagi kata-kata yang bisa menyebabkan pelanggaran akidah, yaitu istihza biddin, bercanda dalam perkara agama. Bercanda dalam perkara agama. Sebagaimana disebutkan di dalam sirah atau di dalam perjalanan hidup Rasulullah, ketika beliau hendak berangkat menuju sebuah peperangan, di antara pasukan itu ada beberapa orang-orang munafik, yang mereka itu seakan-akan bercanda. Namun Allah mengungkap niat busuk mereka, bahwasanya mereka di balik candaan tersebut ada unsur-unsur yang menghinakan Islam, menghinakan Rasul, dan juga menghinakan syariat. Maka Allah berfirman, qad kafartum ba'da imanikum, sesungguhnya kalian itu telah kufur, telah hilang hak kalian sebagai kaum muslimin setelah kalian mengikrarkan keimanan kalian. Maka dikarenakan kata-kata tersebut, terjerumuslah mereka ke dalam kekufuran, padahal hanya sekedar kata. Tuh Ibu. Faedah yang kedua dari hadis ini, faedah yang kedua adalah setiap muslim dituntut untuk berkata baik. Setiap muslim dituntut untuk berkata baik. Atau diam. Setiap muslim dituntut untuk berkata baik atau diam. Karena Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwakum. Tidak ada kebaikan sedikit pun di balik nongkrong-nongkrong kalian, di balik bisik-bisik kalian, di balik ngobrol-ngobrol kalian. Tuh Ibu, Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwakum. Tidak ada sedikit pun kebaikan pada kebanyakan omongan-omongan atau nongkrong-nongkrong kita. Kecuali Allah mengkecualikan apa saja bahan-bahan obrolan yang bermanfaat. Man amaro, kecuali obrolan-obrolan yang memotivasi kita, illa man amaro bisodakotin, untuk saling bersedekah, mengajak orang untuk bersedekah, au ma'rufin, atau mengajak kepada kebaikan, au islahin bainan nas, atau membuat orang berdamai. Itu ajalah obrolan kita yang dibilang atau dikata Allah sebagai obrolan yang khair. Jadi terus kita ngobrol selama ini itu enggak baik. Jadi enggak, Bu. Bukan seperti itu maknanya. Obrolan kita sehari-hari itu juga dikatakan bermanfaat selama obrolan tersebut tidak mengandung
Yang pertama, ghibah. Yang selama obrolan tersebut tidak mengandung ghibah. Apakah ghibah itu? Rasulullah bersabda, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau menyebut-nyebut saudaramu dengan hal-hal yang tidak dia suka. Engkau menyebut-nyebut saudaramu tentang hal yang dia tidak suka. Maka sahabat pun bertanya, apakah semua hal yang tidak kita suka itu ketika kita sebutkan itu betul, itu termasuk ghibah? Maka Rasulullah pun menjawab, in kana fi akhika ma taqulu faqad irtabtahu. Jika hal tersebut memang betul-betul ada pada saudaramu, keburukan tersebut memang betul-betul ada pada saudaramu, maka kamu telah berbuat ghibah. Wa illam yakun fihi faqad bahattah. Dan jika tidak ada, maka kamu telah membuat tuduhan dusta kepada dirinya. Itu yang pertama, Ibu, tidak berkata ghibah. Kemudian apalagi yang terlarang atau yang tidak bermanfaat? Qaulaz zur, perkataan dusta. Perkataan dusta. Kemudian apalagi? Sumpah palsu. Sumpah palsu. Itulah hal-hal yang tidak boleh ada pada obrolan kita. Selebihnya itu obrolan yang bermanfaat. Selebihnya itu obrolan yang bermanfaat. Karena termasuk kepada al-ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan. Baik, untuk faedah yang ketiga dari hadis ini, bahwasanya neraka itu sangat besar dan dalam. Bahwasanya neraka itu sangat besar dan dalam. Dari mana kita ambil hal tersebut? Dari ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Lebih jauh daripada antara timur dan barat. Timur dan barat di dunia ini saja, Ibu, sudah demikian jauhnya. Dan disebutkan sini ab'ad, lebih jauh lagi. Jadi bayangkan bagaimana dalamnya neraka itu, Ibu. Pernah disebutkan di dalam hadis bahwasanya para sahabat mendengar sebuah dentuman, gitu, Ibu. Sebuah dentuman. Maka para sahabat pun bertanya, apa itu hai Rasulullah? Apa dentuman itu? Penasaran mereka, karena merupakan hal yang luar biasa, di luar kebiasaan. Maka Rasulullah pun bersabda, dentuman yang kalian dengar itu adalah sebuah batu yang dijatuhkan ke dalam neraka jahanam 70 tahun yang lalu. Dan baru kalian dengarlah batu tersebut sampai ke dasarnya. Dari 70 tahun dilempar, ibu-ibu, belum sampai dasar. Bayangkan jauhnya itu, Ibu. Kalau kita di dunia mungkin dari timur ke barat itu bisa sampai puluhan tahun. Mungkin 30 atau 40 tahun. Jadi batu tadi itu di 70 tahun, Ibu, lebih jauh lagi. Maka demikian gambaran mengerikannya dan besarnya dan dalamnya neraka tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, kita masuk kepada hadis yang kelima.
Kita masuk kepada hadis yang kelima, yaitu temanya adalah kecemburuan Allah kepada orang mukmin. Kecemburuan Allah kepada orang mukmin. Hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yaghar wa ghairatullahi an ya'tiyal mu'minu ma harramallah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah merahmati beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu cemburu. Sungguhnya Allah itu cemburu. Dan kecemburuan Allah adalah ketika seseorang mukmin mengerjakan hal yang diharamkan Allah. Dan kecemburuan Allah itu adalah ketika seorang mukmin mengerjakan apa yang diharamkan Allah. Di antara faedah hadis ini, ibu-ibu, bahwasanya Allah punya sifat cemburu. Bahwasanya Allah punya sifat cemburu yang sesuai dengan keagungannya dan juga kebesarannya. Yang sesuai dengan keagungannya dan kebesarannya. Karena kalau kita mengkaitkan sifat cemburu ini, ibu-ibu, yang dialami oleh manusia, tak lepas dari namanya sifat amarah, hawa nafsu. Nah, kalau cemburunya manusia itu, ibu-ibu, banyak didasari atas hawa nafsu, bukan didasarkan atas ilmu dan hikmah. Namun kecemburuan Allah itu didasarkan atas ilmu dan hikmah. Ilmu Allah itu alim, ibu-ibu, yang maha tahu, yang maha mengetahui, dan hakim, yang maha hikmah. Jadi kecemburuan Allah itu berdasar, ibu-ibu. Kecemburuan Allah itu berdasar, dan kecemburuan yang bersifat sempurna sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cemburu yang tidak sempurna itu adalah cemburu yang didasarkan atas hawa nafsu. Begitu juga dengan sifat marahnya Allah. Allah itu marah, syadidul iqab, yang sangat keras siksanya. Namun Allah menyiksa, Allah marah, dan juga Allah itu keras terhadap orang-orang kafir bukan didasarkan atas hawa nafsu sebagaimana kita. Kalau palak atau kita benci sama orang, itu dasarnya hawa nafsu. Itulah yang dimaksud dengan kekurangan, ibu-ibu. Namun kemarahan Allah itu berdasar atas hikmahnya dan ilmunya. Jadi Allah ngerti, Allah tahu kenapa harus marah. Tidak seperti kita, marahnya tidak berdasar. Ta'alallahu amma yaqulun. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Jadi itu, ibu-ibu, yang pertama, yaitu menetapkan atau Allah itu punya sifat cemburu yang sesuai dengan keagungannya dan maha besarnya Allah, yang sempurna dari segala sisi.
Dan apa maksud sifat cemburu ini, atau apa konsekuensi dari sifat cemburu ini? Bahwasanya Allah mengharamkan yang buruk-buruk kepada orang-orang yang beriman. Allah larang dari sesuatu yang buruk. Kita ibu kalau cemburu sama anak-anak kita, punya giroh terhadap keluarga kita, pastilah kita larang mereka dari hal-hal yang buruk. Gak boleh itu, nanti gini. Gak boleh itu, nanti gitu. Jangan keluar-keluar sama orang-orang, jangan lama-lama keluarnya, jangan begini, jangan begitu. Itu tandanya kita punya ghiroh, kecemburuan. Dan apa dasar dari sifat ghiroh itu, ibu-ibu? Apa dasarnya? Bukan nafsu tadi. Ada dasar yang inti dari sifat ghiroh itu. Apa? Kasih sayang. Dari sifat rahmah. Ketika kita menyayangi seseorang, maka cemburu kita pun makin besar. Dan sebagai bentuk perwujudan dari kasih sayang dan sifat cemburu yang besar itu, maka kita laranglah orang yang kita cintai itu dari hal-hal yang tidak kita sukai. Nah, itu. Demikian juga Allah, ibu-ibu. Allah nggak suka nengok orang beriman itu, yang soleh-soleh itu melakukan hal yang diharamkan. Makanya Allah larang. Itu bentuk cinta Allah kepada kita. Jadi Allah suruh-suruh kita, Bu. Allah larang-larang kita. Allah perintahkan ini itu bukan karena Allah itu sok ngatur, enggak. Nauzubillah. Bukan karena Allah itu sok berkuasa, enggak. Nauzubillah. Melainkan karena Allah itu sayang sama kita. Makanya Allah larang yang buruk-buruk. Allah perintahkan kita untuk berbuat yang baik-baik. Itulah berwujudan dari cintanya Allah kepada orang-orang beriman. Faedah yang kedua, bahwasanya sifat cemburu Allah didasarkan atas 3 hal. Yang pertama, rahmah, kasih sayang. Yang kedua, ilmu, pengetahuan. Dan yang ketiga adalah hikmah, kebijaksanaan. Bahwasanya sifat cemburu Allah didasarkan atas tiga hal. Yang pertama adalah rahmah, yang kedua adalah ilmu, yang ketiga adalah hikmah, kebijaksanaan. Nah, demikian. Mungkin ini saja ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dari segi penyampaian dan juga mungkin dari segi materi yang diberikan, saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, ibu-ibu dipersilahkan untuk mengutarakan pertanyaannya.
Iya, silahkan Ibu. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Sejarahnya dari orang Nasrani yang mereka tidak berbagi kepada dia, kemudian setelah ditaubat dia karena merasa kecewa, Merasa bersalah gitu. dia merasa bersalah, jadi dia adalah maka bekerja dari itu untuk berani untuk membalas jasa ibunya gitu kan. Iya. Jadi makanya sebelum itu memang di tanggal dulu itu tidak ada syariatnya dari Islam kan Ustaz? Iya, tidak ada. Ya. Kemudian pas ini kesempatan kemarin itu ada keluarga kami itu biasa lah Ustaz, kan ada kasih pulang untuk layan itu kan. Nah bertepatan saya juga memang nggak pernah di situ kan gitu. Jadi ternyata ibu saya itu kayak milas kayak gitu. Jadi setelah itu biasanya ada jangan yang merespon kayaknya nggak merasa diperhatikan, jadi saya bilang itu syariat Islam. Jadi maksudnya biar saya jelaskan lagi tuh Ustaz kan. Jadi itu nggak ada dalilnya dan kita tuh nggak boleh saja kalau berbagi itu hanya rumah. Iya. Dengan bahasa saya deh tuh Ustaz. Iya, Bu. Nah terus dia tuh dia ayo kan dia kok gitu. Jadi saya tuh serba salah. Itu gimana Ustaz menjelaskannya itu loh? Karena kalau orang tua ini kan memang nggak bisa kalau nggak itu ya itu sebenarnya semua. Nah kalau besar itu mengadakannya lah Ustaz. Iya. Jadi kok aku mau nggak dikain gitu lah Ustaz. Nah jadi saya nih waduh kayaknya ini panik kayak bingung kayak gimana gitu. Nah itu kayak mana Ustaz? Nah, Bismillah. Untuk perayaan Hari Ibu ya, Bu. Perayaan Hari Ibu ini kan latar belakangnya sebagaimana Ibu katakan tadi itu dari orang-orang Barat. Nah, adapun kita dari Islam itu tidak ada namanya Hari Ibu, tidak ada namanya Hari Ibu. Karena Rasulullah sebagaimana disebutkan hadis kedua yang kedua tadi, itu tidak disyaratkan waktu dan tempat. Itu berbakti kepada orang tua itu tidak mesti ada hari hanya, ada hari hanya, tidak ada tempat khususnya, tidak ada hari khususnya, tidak. Melainkan sepanjang hayat dan sepanjang orang tua masih hidup. Adapun memperingatinya itu setiap tanggal sekian atau misalnya tanggal 22 tadi itu memang tidak ada dalilnya dalam Islam. Adapun memberikan hadiah khusus pada tanggal tersebut itu wallahu taala alam tidak mengapa itu. Tidak mengapa. Karena tidak termasuk apa tadi? Dalam hal akidah atau dalam persyaratan ibadah tadi. Nah, tidak mengapa gitu. Nggak apa-apa dikasih Bu. Daripada nanti rusak hubungan gara-gara kado sebiji kan kacau kita nanti gitu. Nah, ya, itu tidak apa-apa Ibu untuk diberikan kado pada hari tersebut. Namun kita tetap memberikan wejangan gitu. Memberikan wejangan atau memberikan kata-kata yang bermanfaat kepada keluarga kita, bahwasanya kalau memperingati Hari Ibu itu bukan sehari aja, tiap hari lah kasih kado gitu kan. Nah, tiap hari kasih kado. Soalnya mama yang masakkan, mama yang bersihkan rumah, mama yang gini, mama yang gitu. Nah, harusnya tiap hari lah. Nah, kalau enggak mama mogok nanti kan. Misalnya ketika hari buruh itu ibu-ibu, hari buruh. Nah, buruh ada harinya karena mereka itu tidak diperhatikan pada zaman dahulu. Jadi orang-orang Inggris pada zaman dahulu itu dasarnya hari buruh itu untuk memuliakan kaum buruh gitu, yang sebelumnya itu ditindas oleh
konglomerat. Jadi mereka itu disuruh dimuliakan di tanggal 2 Mei itu. 1 Mei, May Day ya. Kok 2 Mei nanti beda lagi tuh. Jadi itu ibu-ibu. Boleh kita memberikan kado pada hari tersebut, boleh. Tapi dengan catatan tadi, Bu, tidak menjadikan hari tersebut sebagai mesti kita memuliakan ibu di hari tersebut gitu, sebagai sebuah keharusan gitu. Kalau tidak mau melakukannya maka dicap berdosa itu, tidak seperti itu. Nah, thayyib Allah taala. Sebetulnya sebelum atau sesudahnya kan kita kan ngasih cuma nggak enak kalau dia itu mengharapkan kita akan dikasih berubah gitu. Iya Bu, biasanya seperti itu. Iya, kadang orang berharap itu dia tidak terlihat dari ucapan, tapi terlihat dari sorot mata biasanya. Ada harapan di situ, yang ketika tidak kita kasih berubah sorot matanya, gitu. Makin tajam dia menatap kita. Gitu. Nah, jadi demikian gitu. Tidak apa-apa Ibu. Itu misalnya kita ngasih ke, misalnya hari guru lah gitu, hari guru. Tidak kita kasihkan kepada guru-guru yang PNS misalnya, tapi kita kasihkan ke guru-guru privat, itu boleh gitu. Pada momennya, momen hari guru itu kita kasih ke guru privat anak kita atau guru ngaji anak kita, nggak apa-apa. Itu tidak mengapa. Sebagaimana juga hari ibu gitu. Nah, hari ibu juga demikian. Allah taala. Bagaimana ibu-ibu? Kita tutup atau ada lagi yang mau bertanya? Pas Ibu? Pas. Alhamdulillah. Baik. Apabila itu berupa hidayah dan ilmu yang bermanfaat, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila berupa kekurangan dari segi penyampaian dan ilmu yang diberikan, maka itu dari diri saya pribadi. Hanya kepada Allah lah kita meminta ampun dan pertolongan, dan kepada ibu-ibu saya mohon maaf. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.